Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai menentukan nilai variabel persamaan kuadrat. Jadi di materi ini kita nanti akan bahas mengenai bentuk umum persamaan kuadrat, contoh-contoh persamaan kuadrat beserta berbagai metode untuk menyelesaikan atau menentukan nilai variabel pada persamaan kuadrat. Namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya video Ibu ini di subscribe agar kamu bisa dapat notifikasi dari video-video Ibu yang terbaru. Oke. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu ada di KD 3.19, menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat, dan KD 4.19, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajarannya, setelah siswa mengamati video pembelajaran, diskusi dan penugasan mandiri, siswa dapat menentukan nilai variabel pada persamaan kuadrat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke. Di pembahasan awal kita akan bahas mengenai bentuk persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A, B, dan C-nya itu elemen bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya ini tidak boleh sama dengan 0, karena kalau sama dengan 0 ini bukan jadi persamaan kuadrat lagi. Jadi persamaan kuadrat itu dicirikan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya itu 2, berpangkat 2. Oke. Nah, untuk contoh-contoh persamaan kuadrat itu yang pertama ini masih yang bentuk sederhana banget, bentuk yang abstrak. Di sini 3x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu pangkat 2, maka ini disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, contoh yang kedua ini, kalau kita sekilas itu pangkat tertingginya bukan 2 ya, tapi 1. Ini x tambah 3 dikali x tambah 4 sama dengan 0. Namun jika kita uraikan, karena perkalian bilangan kuadrat, perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini hasilnya jadi x kuadrat tambah 3x tambah 4x tambah 12. Jadi menggunakan perkalian jumlatan ya. X dikalikan x kuadrat, x kali 4, 4x, 3 kali x, 3x, 3 dikalikan 4, 12 sama dengan 0. Karena 3x dan 4x itu sejenis, jadi bisa kita sederhanakan menjadi x kuadrat plus 7x plus 12 sama dengan 0. Oke, ini awalnya bentuknya tidak ada pangkat tertingginya 2, tapi setelah kita kalikan ternyata di sini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi bentuk ini termasuk juga contoh dari persamaan kuadrat. Nah, contoh yang ketiga adalah hasil kali dari dua bilangan bulat positif berurutan adalah 42. Kalau ini kita lihat betul-betul soal yang memang real ya. Lalu di mana bentuk persamaan kuadratnya? Jadi hasil kali dua bilangan bulat positif berurutan adalah 42. Dua bilangan bulat positif bisa kita misalkan sebagai x, bilangan bulatnya itu sebagai x. Karena dua bilangan bulat positif berurutan, anggaplah yang pertama itu x bilangannya dan yang kedua itu x tambah 1 karena berurutan ya. X dikali x tambah 1 itu 42. Ini kalau misalnya kita kalikan menggunakan sifat distributif perkalian atau perkalian jembatan, jadi x kuadrat karena x kali x dan x kali 1 ditambah x sama dengan 42. Kalau kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan kuadrat, di sini kan ABC-nya itu ada di ruas kiri dan ini sama dengan 0 ya. Jadi 42-nya kita pindah aja ke ruas kiri dengan cara kanan dikurang 42, kiri juga dikurang 42. Maka hasilnya x kuadrat plus x dikurang 42 sama dengan 0. Nah, jadi kalimat ini pernyataan yang hasil kali dari dua bilangan bulat positif berurutan adalah 42 itu merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Oke. Kita akan bahas menentukan nilai variabel persamaan kuadrat. Jadi ada berbagai metode
untuk menentukan nilai variabel persamaan kuadrat. Nah, yang pertama itu menggunakan metode pemfaktoran. Caranya gimana sih pemfaktoran? Kita ambil soal yang tadi yang tentang hasil kali dua buah bilangan bulat berurutan, itu 42. Ini kan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, untuk pemfaktoran itu, karena tadi di awal kita sudah lihat bentuk persamaan kuadrat juga, ini salah satunya ya. Dan kita perhatikan ternyata bilangan yang di tengah ini hasil perkalian dari nilai variabelnya. Ya, sampai ke hasil akhir. Jadi ini dibalik. Kalau yang mau kita cari hasilnya ini merupakan bentuk persamaan kuadrat yang mau kita urai. Kalau yang pertama tadi kan X tambah 3 dikali X tambah 4 mau kita cari hasilnya. Sekarang dibalik. Hasil perkaliannya mau kita urai. Sebetulnya angkanya berapa dengan berapa. Tuh. Ternyata nilai tengahnya, nilai 7X itu didapat dari penjumlahan variabelnya. Dan nilai belakangnya ini, nilai C-nya ya. Ini nilai B-nya itu kan hasil penjumlahannya. Dan nilai C-nya itu ternyata hasil perkalian. Oke, jadi ini kita cari berarti dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 1 karena nilai B-nya, dan dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya min 42 karena nilai C-nya, sama seperti ini ya. Jadi ini dua buah bilangan, ini merupakan nilai B-nya 3 dengan 4 itu nilai B-nya 7, dan 3 kali 4 itu nilai C-nya 12. Oke, di sini juga sama. Hasil perkaliannya min 42. Di sini ternyata angka-angkanya karena kita udah tahu juga 42 itu hasil perkalian 7 sama 6 ya. Walaupun ada kemungkinan lain tapi cocoknya 7 sama 6. Karena di sini hasil perkaliannya negatif, berarti salah satu bilangan harus negatif. Nah, kenapa min 6 yang negatif? Karena dia cocok ke sini. 7 tambah min 6 tuh hasilnya 1. Jadi yang harus hasilnya itu nilai B-nya 1. Nah, sehingga didapatlah X kuadrat tambah 7X kurang 6X kurang 42 sama dengan 0. Dapat dari sini ya, 7 dengan min 6-nya. Kita ubah ke bentuk pemfaktoran, X-nya keluar, X dikali X tambah 7 dikurang 6 dikali X tambah 7. Jadi kenapa 6-nya keluar? Karena di sini kan 42. Nah, 6 dikalikan 7, 42. Selanjutnya berarti didapat X tambah 7. Karena ini sama-sama X tambah 7 dikali X kurang 6 sama dengan 0. Selanjutnya X tambah 7 sama dengan 0 atau X kurang 6 sama dengan 0. Di sini dapatlah X sama dengan min 7 ya, karena min 7 nya seolah-olah pindah ruas, atau ini berapa tambah 7 hasilnya 0. X sama dengan min 7 atau X sama dengan 6. Nah, dari sini sebetulnya bisa langsung, ini soalnya X kuadrat tambah X kurang 42 sama dengan 0. Itu kita cari nilai-nilai ini dicoret-coretan. Kalau misalnya sudah ketemu 7 dengan 6, boleh langsung seperti ini, X tambah 7 dikali X kurang 6 sama dengan 0. Sehingga dari sini baru kedua baris terakhir. Jadi menyelesaikannya 4 baris saja sudah cukup. Seperti itu. Nah, untuk cara yang kedua di sini, ini menentukan nilai variabel persamaan kuadrat menggunakan metode melengkapkan kuadrat. Jadi soalnya masih sama nih. Ya, soalnya masih sama, X kuadrat plus X kurang 42 sama dengan 0. Nah, untuk melengkapkan kuadrat ini, yang ada di ruas kiri itu kita kumpulkan variabel dengan variabel angkanya dari sebelah kanan gitu. Selanjutnya kita menggunakan metode atau aturan bentuk kuadrat dari aljabar. X tambah 4 kuadrat sama dengan X tambah 4 kali X tambah 4 ya. Jadi ini menggunakan metode distributif perkalian atau perkalian jembatan. Hasil akhirnya X kuadrat tambah 8X tambah 16. Nilai B-nya itu merupakan 2 kali dari nilai variabelnya ya. Lalu ini 16-nya. Itu bisa disimpulkan X tambah A kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat. Jadi nilai tengahnya itu 2 kali X kali A, 2AX. Nilai belakangnya A kuadrat. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, karena aturannya nilai tengahnya harus 2, makanya ini harus kita kalikan setengah biar dia dapat 1X. Nah, sehingga yang kanannya ini setengah kuadrat biar bentuknya seperti ini sebetulnya tujuannya.
Kalau kiri ditambah setengah kuadrat, maka kanan juga ditambah setengah kuadrat untuk menyeimbangkan gitu. Nah, selanjutnya dari sini, nah jadi intinya tuh bagaimana caranya yang baris ketiga ini nanti bisa kita buat ke dalam bentuk kuadrat seperti yang bentuk kuadrat aljabar ini. Jadi x tambah setengah kuadrat itu kan hasilnya x kuadrat tambah 2x kali setengah tambah setengah kuadrat ya. Nah, jadi yang sebelah kanan ini kita rapikan juga. Setengah kuadrat itu seperempat, 42 tambah seperempat, ini sama-sama disamakan penyebutnya jadi 4, hasilnya 169 per 4. Kalau sudah, karena ini sama-sama kuadrat, kita akarkan. Jadi x tambah setengah kuadrat ini kan ya, kalau diakarkan kan nggak ada kuadratnya lagi, hilang kuadratnya. Dan hasilnya di sini plus minus, karena baik positif maupun negatif kalau dikuadratkan hasilnya positif, berarti harus ada plus minusnya di sini. Plus 13 per 2, karena akar 169 13, akar 4 itu 2. Kita bagi jadi 2. Yang pertama kita ambil yang positif, 13 per 2 dikurang setengah. Yang kedua kita ambil yang negatif, min 13 per 2 dikurang setengah. Kenapa dikurang setengah? Karena di sini setengahnya seolah-olah pindah ruas, jadi pengurangan gitu, atau sama-sama dikurangi setengah. Sehingga hasil akhirnya x sama dengan 6, sama seperti tadi ya, karena 13 kurang 1 bagi 2 itu 6. Yang ini x sama dengan min 7, karena min 13 dikurang 1 bagi 2 itu hasilnya min 7. Oke, ini cara yang ketiga, yaitu menggunakan rumus kuadrat. Jadi rumus kuadrat itu betul-betul langsung kita masukkan angka-angkanya di rumus kuadrat ini. Rumus kuadratnya seperti apa? Ini asal mau rumusnya. Jadi dari ax kuadrat plus bx plus c ini diuraikan sehingga dapatlah untuk menentukan x nya itu menggunakan rumus yang di dalam kotak ini. Ini apa nih? Ada b, ada c, ada a. Dapatnya dari sini. A itu kan yang koefisien x kuadrat. Jadi ini a nya 1, b itu koefisien jadi x, koefisien dari x berarti b nya juga 1, dan c nya itu konstanta bilangan yang berdiri sendiri, c nya itu min 42. Ini rumusnya, min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a, sehingga bisa langsung kita input. B nya itu kan 1 ya, terus juga a nya itu 1, c nya min 42, didapatlah ini. B nya min 1 plus minus b kuadrat itu 1 kuadrat dikurang 4 kali a kali c, 4 kali 1 dikalikan min 42 per 2a, 2 kali 1 karena a nya 1. Selanjutnya didapatlah ini min 1 plus minus akar 169. Dapat dari mana nih 169? Ternyata ini 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali min 42, ini hasilnya min 168. Pengurangan ketemu dengan min itu kan hasilnya positif ya, jadi 1 tambah 168 itu 169. Nah, ini akar dari 169 itu dapatnya 13. Ini juga sama ya, karena ada plus minus berarti kita pecah jadi 2, yang satu positif, yang satu negatif. Ya udah, min 1 tambah 13 itu 12. 12 bagi 2 sama kayak tadi, hasilnya x sama dengan 6, yang ini x sama dengan min 7. Itu tadi 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai variabel persamaan kuadrat. Nanti kalau ada permasalahan, kamu tinggal pilih metode mana yang menurut kamu paling nyaman dan paling mudah digunakan. Oke, kita masuk ke tugas mandiri. Ini hanya ada satu buah tugas mandiri, soalnya bentuknya cerita, karena memang persamaan kuadrat itu salah satu penyelesaian dari permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi di sini sebuah persegi panjang memiliki luas 40 meter persegi dan keliling 26 cm. Tentukanlah panjang dan lebar persegi panjang tersebut. Nah, yang kita tahu persegi panjang itu kan luasnya P kali L ya, sedangkan kelilingnya itu 2 kali P tambah L, sehingga kita harus masukkan dulu nih informasi yang diketahui. Oke, P kali L yang 40, 2 kali P tambah L nya 26, ini informasinya. Nanti kita ubah ke salah satu persamaan, salah satu variabel, baik yang P atau yang L nya. Caranya gimana? Ini kan 2 dikali P tambah L sama dengan 26, ini sama-sama dibagi 2. P tambah L ini dibagi 2 jadi P tambah L saja, 26 bagi 2 jadi 13.
Selanjutnya kita ubah ke salah satu bentuk, boleh yang L, boleh yang P, gak masalah. Kalau ini kita ambil yang L, L nya itu 13 dikurang P, karena P tambah L kan 13, berarti kalau mau cari L, 13 dikurang P, gitu ya. Nah, nilai L ini kita masukkan ke persamaan yang pertama, P kali L sama dengan 40. P nya tetap, L nya berubah jadi 13 dikurang P sama dengan 40. Kita kalikan menggunakan sifat distributif, jadi P kali 13 13P, P kali P kuadrat sama dengan 40. Karena bentuk dari persamaan kuadrat itu biasanya dan lebih mudahnya itu memang pangkat tertingginya itu positif, sehingga kita ubah, langsung berubah, boleh langsung seperti ini, dikalikan minus semua, dikalikan min 1 maksudnya, 40 nya pindahkan dulu ke dalam atau dipindah ke kanan dulu. Jadi 40 nya positif, ini pindah ke kanan jadi positif, ini jadi negatif 13P gitu, dipindah ruas ke kanan. Atau hasil akhirnya yang lebih gampang enak dilihat itu P kuadrat dikurang 13P tambah 40 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini kan ini sudah bentuk persamaan kuadrat yang nanti harus kamu cari variabel P nya, dan kalau P nya udah ketemu, udah tinggal masukkan nilai P nya untuk mencari lebarnya, begitu ya. Jadi ini sudah bentuk persamaan kuadrat, tinggal kamu gunakan metode yang mana untuk menyelesaikan yang paling mudah, dan nanti hasil akhirnya ketemu nilai P nya. Selanjutnya juga nilai P nya bisa langsung diinput ke nilai ini sehingga lebarnya juga ketemu. Baiklah, itu tadi materi mengenai menentukan nilai variabel dari persamaan kuadrat. Jadi kita sudah tahu ada 3 metode untuk menyelesaikannya. Gunakan metode yang paling mudah dan paling gampang untuk menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat. Oke, itu tadi video Ibu mengenai materi menentukan nilai variabel dari persamaan kuadrat. Semoga video yang bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.